Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Anda sudah pasti tahu apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini di One on One. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin hari semakin kusut pemirsa. 3 bulan kurang lebih sudah berlalu kasus ini pemirsa ketika mencuat dan menjadi perhatian publik. Salah satu terakhir yang kita dengar adalah mengenai kesaksian Dede yang baru-baru ini mengatakan bahwa 8 tahun yang lalu di tahun 2016 ia diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Sontak ini pun menuai respon dari Ibtu Rudiana dan juga kuasa hukumnya, bahkan mereka berencana untuk mengajukan somasi kepada Dede dan juga satu saksi lainnya pemirsa, dan juga termasuk sebagai salah satu politisi yang juga muncul dalam kasus ini yaitu Deddy Mulyadi. Nah, kira-kira akan seperti apa sepak terjang dari Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, apalagi akhir-akhir ini namanya disudutkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana, yaitu ada Ibu Elsa Syarif. Halo, selamat malam Bu Elsa. Selamat malam. Baru saja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja merayakan ulang tahun yang ke-67. Sebelumnya selamat hari raya ulang tahun. Semoga sehat selalu dan selalu mendapatkan kebahagiaan ke depannya. Amin, amin. Nah, Bu Elsa, mungkin kita langsung aja ke persoalan yang menjadi perhatian kita malam hari ini mengenai Ibtu Rudiana yang menurut Dede ia mengarahkan Dede untuk memberikan keterangan palsu 8 tahun yang lalu. Bagaimana respon dari Ibtu Rudiana dan kuasa hukum sendiri? Ya jelas itu tidak benar ya. Masalahnya juga klien saya bukanlah penyidik ya, dan dia hanya sebagai pelapor, dan perkara itu sendiri hanya 3 hari di Polres Cirebon, kemudian ditarik di Polda Jabar. Nah, tidak mungkin ya seorang waktu itu Aibtu, jadi pembantu penyidik ya, melakukan sesuatu yang mencampuri intervensi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, yang jabatannya di Reskrim itu adalah seorang berpangkat kombes ya, sangat jauh hierarkinya. Dan kemudian juga ditariknya dari Polres Cirebon tujuannya supaya tidak terjadi konflik of interest. Jadi ini benar-benar proses ini benar-benar profesional sekali dan tidak ada ikut campur. Dan kenapa kalau memang ada cawe-cawe, ada rekayasa, sebenarnya selalu dikatakan ada rekayasa. Kenapa harus korbannya yang paling kecil Ibtu Rudiana, klien saya yang notabene seorang korban, anaknya korban. Kenapa? Jadi ini benar-benar penganiayaan terhadap orang kecil, saya bilang. Nah, tapi kan begini, mungkin asumsi-asumsi itu muncul ketika di awal-awal kasus ini berkembang, kita mendengar bahwa Ibtu Rudiana itu ikut menginterogasi Dede salah satunya. Kemudian Ibtu Rudiana juga ikut melakukan penangkapan terhadap sejumlah pelaku-pelaku yang kemudian menjadi tersangka. Itu ya, bagaimana Bu Elsa? Masalahnya setiap polisi punya dan wajib jika ada kejahatan mereka mengamankan. Dia hanya mengamankan cuma 15 menit sampai di sana diserahkan ke Kasat Serse Umum. Tidak melakukan itu kan, kalau dilihat tenggang waktunya dari dibawa ke Polres dan dia membuat laporan polisi kan nggak nyampe 1 jam. Jadi apa yang dilakukan? Itu interogasi adalah dari Serse Umum, bukan dari klien kami. Karena kalau misalnya klien kami, waduh, bisa gregetan dia lihat ternyata pengakuan mereka membunuh anaknya. Ibtu Rudiana ini kan baru muncul akhir-akhir ini aja. Pada saat ketika kasus ini muncul juga banyak pihak-pihak dari media ataupun juga masyarakat di luar sana ingin mendengar suara Ibtu Rudiana. Karena yang awal keluar itu kan suaranya pihak dari keluarganya Vina. Keluarga dari Ibtu Rudiana atau keluarga Eki ini tampak menarik diri begitu untuk memberikan keterangan. Tapi setelah 3 bulan baru akhirnya muncul. Apa yang melatar belakangi Ibtu Rudiana ini ingin berbicara kepada publik dan akhirnya berani muncul ke publik? Ya, bukan soal berani ya. Masalahnya klien saya itu seorang polisi aktif yang mempunyai SOP, tidak bisa bebas seperti kita memberi keterangan, bisa diundang ke TV sana, TV sini, nggak bisa. Dan itu harus, SOP itu harus dilaksanakan, harus dijalani, dipatuhi, di mana
setiap Polres atau Polda itu kan ada humasnya, yang mana keterangannya sudah dirangkum dari semua sisi, tidak ada sifatnya pribadi, dan dia adalah petugas kepolisian. Nah itulah dia nggak bisa melakukan seperti kita, seperti orang swasta atau private. Nah karena berkembangnya berita yang luar biasa, dibilang Eki itu bukan anaknya, terus bukan anak kandungnya, kedua bahwa yang di kuburan itu bukan Eki tetapi Panji, terus macam-macam hal, ya salah satunya bilang dia ikut mem-BAP, padahal kan semua dokumen tuh jelas yang BAP bukan dari klien saya tapi dari pihak Serse gitu. Dan terutama di Polda, semua prosesnya di Polda sampai pembongkaran jenazah dan otopsi itu semua sudah ada di tangan Polda Jabar. Oke, baik. Nanti ini terus akan berkembang begitu. Kita juga tentu masih banyak hal yang kita dengarkan begitu sebagai kita menjadi istri kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Tapi kita punya statement juga nih dari Ibtu Rudiana yang baru kita dapatkan pemirsa sore hari ini berikut ini. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat, karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan juga kami dan keluarga hadir, sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Tanggapan Tante sebagai kuasa hukum ataupun tanggapan Bu Elsa Sharif sebagai kuasa hukum mendengar statement dari Ibtu Rudiana ini bahwa meyakinkan bahwa Eki itu memang adalah anak kandungnya, kemudian Eki itu memang sudah benar meninggal dunia seperti itu. Bagaimana merespon soal ini dari Ibtu Rudiana yang mungkin sempat diperbincangkan dengan Bu Elsa? Ya jelas sebagai anggota kepolisian kan perkawinannya itu bukan tercatat saja, tapi kan memang ada di instansi juga kepolisian, dan itu tidak mudah ya. Kemudian ada anaknya dan semuanya itu tercatat. Ya walaupun yang lainnya tercatat, tapi beda ya dengan swasta dan maupun kepolisian maupun TNI. Nah itu meninggal mana bisa, karena ini semuanya waktu pertama dinyatakan seolah-olah memang pembunuh ini sangat sadis. Sudahlah membunuh secara sadis, tapi direkayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Dipasangkan helmnya, cuman waktu masuk pasangkan celana dalamnya almarhum Vina itu mungkin susah ya, karena berat bagaimana mereka terburu-buru, dan karena itu celana dalamnya hanya di luar. Dia rekayasa seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal, sehingga laporannya kan seolah terjadi kecelakaan tunggal, tetapi ada 4 saksi waktu penemuan jenazahnya Eki ya, dan juga Vina waktu itu dalam koma. Itu kan ada 4 orang, semuanya menyaksikan mengangkat tubuh mereka langsung ke rumah sakit. Dan ada 2 dokter, yaitu dokter Isda dan dokter Rahma, yang memeriksa karena ini laporannya kecelakaan, jadi dilakukan visum luar. Dan karena itu waktu itu hujan ya, kalau ribut, wah darahnya nggak bercecer ya, hujan ya mengalir lah darahnya. Jadi terlalu banyak create yang menyudutkan kasus ini. Dan kemudian dikuburkan tanggal 28. Nah tanggal 29 dilihat, loh
kok motornya masih bersih, bagus, cuman beret sedikit karena mungkin geseran di aspal. Itu helmnya karena dipakai kan helmnya tidak pecah. Tidak pecah. Tapi pada situ kondisi kepala dari kepala hancur. Oke. Dan kemudian itunya handphonenya masih baik-baik aja, memang seperti diletakkan begitu. Nah di situ tanggal 29 Maret itu mulai timbul kecurigaan, dia serse kan, tapi bukan. Sudah itu kemudian melakukanlah satu hari itu benar-benar pemikiran apa yang terjadi anak saya. Nah barulah tanggal 31 mereka timnya menanyakan, pernah nggak lihat ada kecelakaan di tempat itu. Kebetulan ketemu sama Aib dan Dede. Dan mereka itu waktu itu Aib sama Dede lagi ngapain? Ya lagi duduk-duduk, situ kan ada warung Bunining itu. Mereka lagi duduk-duduk di warung iya. Bunining, kemudian Ibtu Rudiana nyamperin mereka, nanya pernah lihat nggak kejadian itu jam 2 siang. Okay. Ada nggak ada kejadian kecelakaan waktu itu kan masih pemikiran kecelakaan. Dia bilang nggak ada, mereka nggak melihat kecelakaan, tapi dia melihat pada jam itu, malam itu ada kejar-kejaran dua motor yang dikejar. Nah motornya seperti ini, ya ini motor, dan dikejar sama beberapa motor. Dikejar, ada yang pakai bambu dan semua, tapi hanya sepintas kan dia lihat orang ini mengejar. Karena kelihatan ngebut gitu ya. Karena kan kejadiannya kan bukan di situ, cuma lihat memang. Dan apakah kenal dengan orang yang mengejar? Mereka berdua bilang kenal, dan tahu mereka semua. Nah kemudian dia bilang kalau memang mereka ada, di mana sering duduk sini. Nah sekitar 2 jam kemudian, jam 4 diberitahu bahwa itu. Nah kemudian dibawa ke Polres. Nah, ketika dibawa ke Polres, Dede dan Aib ini juga dipanggil ke sana? Enggak. Oke, lantas bagaimana kemudian tadi sudah sempat kita bahas bahwa di awal Dede ini mengatakan ia itu diminta Ibtu Rudiana mengatakan keterangan yang tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Karena dia bilang dia nggak tahu sebenarnya ada kejadian apapun. Saya pernah wawancara waktu itu dengan kuasa hukumnya Dede, mengatakan Dede itu dipaksa untuk membuat keterangan palsu begitu. Nanti kita akan tanggapi, kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Bu Elsa Sarif, bahwa kemudian Ibtu Rudiana ini diinformasikan oleh Dede mengarahkan yang bersangkutan untuk memberikan sebuah keterangan. Ia sebagai kaum yang tidak berpendidikan tinggi, merasa lemah, pada saat itu merasa takut kalau nggak ngikutin Ibtu Rudiana. Bagaimana merespon statement ini? Saya merasa itu tidak benar ya, dan bukan saya aja, dan itu sudah dibantah oleh klien kami. Dan juga jangankan seorang Dede ya, sekarang aja tersangka pada saat itu kan sudah didampingi lawyer, dan mereka pun sudah waktu diminta rekonstruksi aja udah membantah. Dan dari awal terjadinya pembunuhan itu kan sudah di-create seolah-olah kecelakaan. Sudah kecelakaan, ternyata bukan kecelakaan, pembunuhan. Sehingga visum yang Dokter Rahma dan Dokter Isda itu hanya visum luar. Tetapi setelah di forensik ya, Dokter Adri Nur Rohmat itu juga kan diperiksa luar dan dalam, dan terbukti bahwa memang hasil dari forensik itu adalah pembunuhan, di mana ada trauma benda tajam di mana tuh Vina di pipi kanannya, dan sudah terjahit. Terus di punggung ini tangan ada tulisan di sayatan V. Kemudian di vaginanya masih tersisa sperma. Dan visum yang terdahulu, yang waktu visum luar, itu dari vaginanya keluar darah encer yang bukan menstruasi, bukan abortus, tetapi benar-benar ada jaringan
parut yang terluka. Dan kemudian dari hasil dari forensik di situ jelas bahwa itu tekanan dari yang luar biasa, spermanya masih ada, padahal sudah 9 hari ya meninggalnya. Itu dimana itu hasil dari penekanan yang luar biasa yang tidak kuat diterima oleh vaginanya almarhumah. Oke, baik. Jadi udah sekarang kan mau di-create lagi seolah-olah kecelakaan. Ini luar biasa loh, kita bertanggung jawab dunia dan akhirat, saya sampaikan itu. Nggak mungkin, dan kejadiannya kan di tempat di Talun itu, di flyover itu, dan kemudian di tempat di belakang SMP 11 itu yang tempat gelap itu. Jadi saya menghimbau lah, jangan selalu melakukan sesuatu yang create. Apalagi kan upaya hukum ini sudah dilakukan dari kepolisian, dia udah melawan, mencabut BAP sudah bisa. Berarti kan kepolisian tidak menekan ataupun menghajar mereka. Buktinya dia berani mencabut kuasa, dia bisa menolak rekonstruksi dan itu bebas. Tapi dan semua sudah diperiksa oleh majelis hakim. Tentunya majelis hakim profesional, jaksa juga profesional. Tingkat pertama tetap dihukum, dibanding tetap dihukum, kasasi dihukum. Sudah itu gerasi menyatakan mengakui kesalahan dan meminta ampun, tapi kan ditolak karena pembunuhan yang terlalu sadis. Orang itu dibunuhnya sangat sadis, jadi ditolak. Jadi sekarang saya bilang, masa hakim dari tingkat pertama, kedua, ketiga itu semuanya tidak teliti dan tidak profesional? Tapi hak mereka untuk PK, tapi jangan meng-create sesuatu yang mana bertentangan dengan hukum. Oke, usaha untuk bisa Dede mencabut, tapi jangan lupa, karena keterangan pertimbangan dari hakim adalah fakta yuridis, yaitu persoalan dari keterangan saksi, ahli, saksi mahkota, dan kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa itu dirangkum, itu diambil. Nah sekarang kalau dia cabut satu, emang berpengaruh? Tidak berpengaruh. Tapi Dede ini dianggap sebagai sebuah saksi utama begitu yang memberikan titik cerah lah mengenai kasus ini 8 tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu saya di program Kabar Petang sempat berbincang dengan secara on air juga sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa sebelum persidangan Dede itu sebenarnya mendapatkan surat undangan untuk memberikan keterangan. Nah, pada saat sebelum persidangan dimulai katanya ia sempat menghubungi Ibtu Rudiana dan meminta pendapat apakah ia harus hadir atau tidak dalam persidangan tersebut. Dan menurut kuasa hukumnya Pak Asido pada saat itu bahwa si Dede diminta untuk nggak hadir ke persidangan. Apakah statement itu benar? Tidak benar. Tinggal pembuktian aja. Dan itu juga tidak ada gunanya dia mencabut itu juga. Selain dia dapat ancaman hukuman 242 ayat 2 yang memberatkan terdakwa yang ancaman 9 tahun. Tapi tidak akan berpengaruh dalam ini ya. Karena ini udah rangkaian, bukan apalagi saksi-saksi ada chart, saksi yang meringankan juga sudah dipertimbangkan dengan majelis hakim. Dan tidak mungkin Dede dihadirkan lagi karena dia sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Walaupun tidak hadir ya, dibacakan maksud saya. Nah sekarang kalau dia mengatakan itu kan namanya lidah tidak bertulang, bisa aja ngomong seperti itu, tapi itu perlu pembuktian. Kan masih ada, bukan dia aja saksinya, masih ada Aib dan saksi-saksi yang lain yang mendukung keterangan yang ini, bahwa ini terjadi pembunuhan. Nah, sebagai contoh lah, dari kita lihat ada rekaman, nanti tolong diputarkan. Sebelumnya Peggy mengatakan saya nggak kenal sebelum pra-peradilan, kan pernah diwawancara, ada rekamannya. Kemudian setelah dia bebas, oh iya saya kenal. Oke, baik. Coba kita lihat rekaman yang berikut ini pemirsa. Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya tidak.
Tidak. Tidak mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya benar. Baik, Mbak Sugianti. Mbak Sugianti, kalau misalnya Iya, Peggy ini Dekat sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, si Jaya. Menurut keyakinan kamu ya, Peggy? Siap. Teman-teman kamu yang sekarang udah jadi terpidana itu bersalah apa? Kalau keyakinan pribadi saya, mereka sama sekali tidak bersalah karena saya mengenal mereka itu cukup baik, jadi mereka itu tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Itu menurut pribadi saya. Namun, Allahu alam, saya tidak tahu pasti, tidak tahu kejadian pastinya, jadi saya hanya bisa menilai dari pribadi saya sendiri. Saya tidak tahu yang kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi waktu kejadian dulu di tahun 2016 itu kamu benar-benar lagi di Bandung kan? Ya, saya lagi di Bandung, lagi bekerja, saya fokus kerja, saya sama sekali tidak pernah. Tanpa bermaksud untuk memojokkan siapapun pemirsa, tapi bagaimana Tante merespon soal statement ini? Ya, masalahnya saya bilang itulah namanya lidah tidak bertulang. Tapi harusnya dijelaskan risikonya. Tapi saya pernah nonton bahwa dia sudah menerima risiko itu. Saya nggak apa-apa jadi masuk penjara, yang penting 8 orang itu keluar. Apakah demikian? Ya kita lihat aja. Itu kan statementnya Dede, bukan Ya, statementnya Peggy yang mengatakan bukan, bahwa... ya maksud saya ini sebagai perumpamaan. Namanya lidah tak bertulang, tadinya ngomong A jadinya B. Nah sekarang Dede begitu juga. Ya semuanya perlu dibuktikan, semuanya ada risiko hukum. Karena itu kami kan sebagai kuasanya kan sudah melakukan somasi. Dan hari ini sudah kami keputuskan untuk proses hukum. Gitu. Jadi sudah disomasi ya hari ini 3 orang? Disomasi kan dari hari Senin. Oh, dari hari Senin kemarin. Ada Itu 3 adalah kali Dede, rukun. Aep, dan Pak Dedi. Dedi Mulyana. Apa alasan mensomasinya? Apakah, Dedi Mulyadi, apakah ada alasan khusus untuk mensomasi ini? Apakah karena mengenai Dede yang menarik keterangannya 8 tahun yang lalu, Iya, atau kan mungkin itu apa? memberikan keterangan palsu, memberikan ujaran kebencian, jadi seolah-olah klien saya itu bisa melakukan segalanya, melarang ini, melarang itu. Kan itu harus dibuktikan. Oh ya nih ada bukti saya nelpon, ini buktinya dia melarang, ini kan itu harus dibuktikan. Tidak semudah itu mencabut. Terus apalagi dia sudah disumpah. Terus seolah-olah Rudiana itu bisa itu, sedangkan dia di BAP-nya kan ada di BAP di Cirebon dan ada di BAP di Polda Jabar. Jadi tentunya semuanya harus dibuktikan dan itu nanti pembuktiannya bagaimana. Nah, saya hanya memberikan ilustrasi orang-orang itu karena nggak mengerti risiko hukum sehingga dengan mudahnya dia cabut-cabut begitu, padahal itu risikonya sangat bicara tinggi. soal resiko ini cukup menarik. 8 tahun yang lalu memberikan keterangan A, kemudian 8 tahun setelahnya mengatakan bahwa keterangan di 8 tahun yang lalu adalah keterangan yang palsu. Begitu, karena atas menurut yang bersangkutan, katakanlah menurut Dede berada di bawah tekanan itu Rudiana. Iya. Apakah ada sanksi konsekuensi hukumnya yang mungkin akan ditanggung oleh orang yang bersangkutan? Karena satu, merasa berada di bawah tekanan akhirnya memberikan keterangan palsu. Tapi nanti dijawab ya Bu Elsa Sharif. Kami kembali sesaat lagi. Tadi kita sempat berbincang, kalau seandainya yang bersangkutan mengakui memberikan keterangan palsu, dicabut keterangannya karena atas katakanlah tekanan dari pihak lain, itu yang kena yang menekan, dalam hal ini Ibtu Rudiana atau si Dedenya yang terpaksa memberikan keterangan palsu. Kalau memang ia memberikan keterangan palsu 8 tahun kan yang itu lalu. harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana caranya, siapa saksinya, cara-cara menekannya. Dan jelas klien saya merasa tidak sama sekali dibantah, tidak pernah. Dan memang secara hierarki bagaimana cara menekan dia. Justru terdakwa aja semuanya, terpidana aja sekarang berani melawan atau tidak ada dalam tekanan, dan penyidikan bukan di Cirebon tapi di Polda Jabar.
Kok beraninya sama Rudiana sih, saya juga bingung karena dia orang kecil. Kalau menurut Bu Elsa, kenapa sih Ibtu Rudiananya itu yang sekarang menjadi pusat perhatian juga, salah satu dari pusat perhatian dari kasus ini? Karena yang membuat mereka untuk misalnya untuk bisa meng-create sesuatu kan orang kecil yang bisa di-create. Tapi sadisnya klien saya itu kan korban. Itu yang saya bilang nggak ada empatinya. Dan ini dibuat satu viral ya. Sehingga yang sebetulnya bikin masalah bukan kasusnya tetapi viralnya ini, dan kita harus bikin balance beritanya. Dan karena orang yang ngikuti ini dan viral ini karena adanya film ini. Nah tapi karena permintaan dari Pak Rudiana, dia sudah menunjuk kami, dan bukan 60 lawyer ya, tetapi ini satu organisasi kami yang memberikan kepada korban, yaitu satu organisasi perkumpulan penasihat dan konsultan hukum Indonesia yang disingkat menjadi Perhaki. Jadi kita bukan pribadi-pribadi, dan ini bisa kita memberikan tugas untuk mengimbangi balancing terhadap pemberitaan yang tidak seimbang. Dan create-nya udah terlalu jauh. Makanya 60 pengacara itu jumlahnya kesannya banyak karena semuanya dari Perhaki gitu ya? Hanya dari Perhaki. Pada saat itu, Ibtu Rudiana bisa berkontak dengan Bu Elsa Sharif itu gimana ceritanya? Apakah mungkin ada yang menjembatani antara Ibtu Rudiana dengan Bu Elsa Sharif, atau Bu Elsa Sharif merasa tertarik untuk mencoba membantu kasus ini tercerahkan, atau Ibtu Rudiana yang menghubungi Bu Elsa Sharif? Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawar-nawarkan diri untuk membantu, tidak. Tapi kita diminta, dan pertama dengan Pak Pasren dan Kavi, dan sekarang Ibtu Rudiana, dan nanti beberapa saksi yang kunci kami juga pegang. Dan itu juga karena mereka ketakutan dan otomatis khawatir ya, karena ini ada detektif dadakan itu mendatangi semua. Jadi detektif dadakan dari mana, Bu Elsa? Ya itu detektif yang bikin podcast itu. Yang salah satunya adalah sekarang kan mau di-create seolah-olah kecelakaan bukan pembunuhan. Maksudnya digital content creator atau gimana detektifnya tadi? Bukan, jadi detektif beneran? Detektif gadungan maksud saya, bercandaan aja. Detektif dalam tanda kutip gitu ya? Tanda kutip, nah salah satunya pemandi jenazah, yang memandikan jenazahnya almarhumah Vina, kan ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Saya sempat ini ibu ini mau ngomong apa gitu. Tatonya dia bilang ini pasti pembunuhan, karena selain ada sayatan ya, sayatan dari benda tajam, dan juga dia membersihkan vagina. Dia bilang kalau kecelakaan kan nggak mungkin vagina tuh lendirnya banyak, yang mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah sperma. Karena pemerkosaan. Tapi beginilah, ini juga cukup menarik. Di luar kan informasi itu begitu liar sekali, asumsi masyarakat juga begitu liar sekali. Ada yang menduga bahwa ada orang besar di balik Ibtu Rudiana sehingga bisa meng-hire seorang Elsa Sharif, pengacara kondang. Itu gimana menjawabnya? Saya kalau dibilang ya, kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Oh, jadi ini pro bono? Memang pro bono. Bagaimana? Kemana-mana biaya kami sendiri kok. Dan karena itu kita semua bertekad, karena kita sudah meneliti, dan saya bikin flowchart, meneliti dengan baik ya dari putusan-putusan itu, karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan majelis hakim tingkat pertama, kedua, dan Mahkamah Agung ini sangat-sangat profesional ya, semua sudah dipertimbangkan. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Kan kita lihat dari Dr. Adri Nur Rohmat yang forensik, dan sebelumnya visum juga, kenapa kecelakaan tapi dari vagina terus mengalir darah. Jadi saya serem deh kalau baca-baca itu. Jadi ya. Bu Elsa Dan saya merasa ini
kita harus bantu. Oke. Dan ternyata Motivasi bantunya apa? Merasa kasihan dengan Ibtu Rudiana atau seperti apa? ya kita mencari kebenaran dan keadilan. Dan ini sudah tidak imbang pemberitaannya dan pemberitaan yang diputarbalikkan faktanya. Sehingga kita harus membuat satu perimbangan dan mencari kebenaran yang material, ya. Apalagi ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan juga ini kan misalnya 9 majelis hakim tingkat pertama, kedua, banding dan kasasi itu kan profesional. Dan itu sudah diteliti dan semua sudah dipertimbangkan. Saksi verbalisan, bilangnya ada siksaan, kemudian kecelakaan yang ternyata memang bukan kecelakaan, saksi ada charge saksi yang meringankan, semuanya sudah dipertimbangkan. Dan ternyata kan mengakui waktu gerasi menyatakan memohon gerasi, tapi karena pembunuhan yang sangat sadis ditolak oleh presiden. Oke. Kemudian kita juga sebetulnya penasaran seperti apa respon dari Ibtu Rudiana ketika mengetahui bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy ternyata dikabulkan. Kemudian simpang siur soal 3 buron ini juga sampai sekarang masih kita tunggu kelanjutannya. Kemudian juga ada informasi berkatakan bahwa dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy kemudian membuat Saka Tatal mengajukan PK dan ini juga nanti akan berdampak mungkin kepada 7 tersangka ataupun 7 terpidana yang saat ini sudah divonis di penjara, ini bisa saja mungkin menjadi gugur atau mungkin ada proses hukum selanjutnya. Apa yang kemudian terfikirkan di pikiran keluarga Ibtu Rudiana yang tadi Bu Elsa katakan bahwa ia ini juga sebenarnya korban loh, kehilangan anak dengan cara yang sadis 8 tahun yang lalu. Apa yang dirasakan oleh keluarga Ibtu Rudiana dan juga Ibtu Rudiana sendiri mendengar informasi-informasi ini? Ya, karena itu memohon izin supaya bisa memberikan kuasa kepada perhaki. Nah, kita pun juga melihat kondisi ini, ya memang harus diluruskan dan saya tetap menghormati namanya putusan ingkrah, saya hormati putusan para pit, saya hormati. Tetapi ada satu yang saya pikir tidak terungkap bahwa adanya seorang tersangka DPO itu putusan MK itu tidak bisa, harusnya ditolak, dilarang mengajukan perapit. Itu yang tidak pernah dipertimbangkan. Kemudian adanya. Jadi kecewa dengan hasil putusan pra-peradilan Peggy. Masalah menghormati ya, soal kecewa kan hak kita ya. Haknya dari klien saya, hak juga dari Polda Jabar ya. Tetapi kan juga ada poin 5 yang ultra petita itu, di mana tadinya buron sampai ada buron 3 itu kan bukan keterangan Rudiana, tetapi keterangan dari mereka bilang mereka 11 orang. Terus totalnya dalam jangka waktu 8 bulan ini mereka berubah. Buktinya kan Dede juga berubah, Liga Akbar berubah, menarik semuanya. Yang tadinya 3 dia bilang sekarang cuma 1. Nah kan ini nanti semuanya harus dibuktikan apakah 1 apa 3 tergantung dari mereka, kan mereka saksi mahkota yang saling memberikan kesaksian dari perbuatan mereka. Jadi jangan disalahkan Rudiana melulu, tetapi keterangan mereka yang berubah-ubah. Kita sendiri saksikan sekarang kan berubah atau tidak? Semuanya mencabut, tapi nggak tahu risikonya nanti mencabut, efeknya secara hukum bagaimana. Itu yang memang tidak mereka pikir dia, karena hasil viral ini memberikan suatu motivasi kebanggaan, wah saya sebagai tumbal ini nih. Tapi nanti kalau udah diproses kebenarannya bagaimana? Oke. Itu yang harus dipertimbangkan. Oke, tampaknya Ibtu Rudiana ini kalau mendengar dari apa yang disampaikan Ibu Elsa Sharif merasa sudah sangat geras sekali dengan pemberitaan di luar sana. Ya, karena sudah memutarbalikkan fakta. Sosial media, asumsi opini publik di luar sana. Langkah selanjutnya, tadi kita sudah mendengar, sudah mengajukan somasi. Kemudian apa lagi yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan Ibtu Rudiana yang merasakan terpojokan saat ini, pemirsa? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.
Somasi sudah dilayangkan Bu Elsa Sharif. Kemudian langkah hukum selanjutnya apa? Apakah menyasar ketiga orang tadi, Dede, kemudian Aib dan juga Pak Dedi? Atau mungkin ada langkah lainnya? Ya, yang udah kami somasi hari ini sudah dibuat LP-nya. Langkah hukum selanjutnya apakah Ya, ada? Apa ada dilaporkan data atau bagaimana? lagi yang lain yang mengatakan Pak itu bukan anaknya Pak Rudiana yang akhirnya memprovok bahwa untuk membuktikan itu anaknya, bongkar aja kuburan itu sangat-sangat menusuk hati, membuat pedih hatinya klien saya. Dan atas provok itu di medsos semua pada berteriak, bongkar aja kuburannya, memang bukan anaknya yang di dalam kuburan ini. Kan luar biasa karena kuburan itu sakral, sifatnya keramat bagi kita semua orang Indonesia dan orang beragama. Dimana tadinya dibongkar itu kan pertama kan dikira kecelakaan, kan sudah dibongkar sekali, 9 itu atas permintaan dari Pak Rudiana untuk mengetahui kebenaran apakah dibunuh atau kecelakaan, dan terbukti kan, dan udah dikubur, udah tenang. Tapi kan ini benar-benar melukai hati seorang dan tidak manusiawi dan tidak agamis ya, bahwa membongkar lagi kuburan ini kan dipikir bercandaan, dan ini nggak benar ini, dan menimbulkan medsos yang lain, ayo bongkar, dan ini kita akan proses. Jadi akan dilaporkan dengan kasus apa nih berarti? Mereka siapa yang akan jadi target untuk melakukan apa ya? Kita akan somasi dulu ketiga orang tersebut. Kalau yang 3 kan udah selesai somasinya. Somasi dengan efek dengan harapan mau meminta maaf secara terbuka. Iya, tapi kan sudah tidak mau. Ya udah, hari ini sudah tim saya sudah melakukan proses hukum. Nanti yang lainnya yang memberikan hal-hal yang tidak benar, kita somasi dulu, kita kasih waktu. Kalau nggak ada ya kita proses begitu. Jadi ini biar untuk yang imbang. 3 orang tadi itu kan sudah disomasi, tapi nggak ada respon begitu. Berarti sekarang dilaporkan dengan pasal apa, Tante? Ya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian untuk 3 orang itu. Keterangan palsu, ITE, terus kemudian fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk 3 itu, untuk Dede, untuk Aib dan juga Pak Dedi. Iya. Ujaran kebencian, Kan itu kan pencemaran nama sudah baik, diekspos di mana-mana. Kan ITE-nya kena itu. Karena itulah kita menggunakan somasi, karena peraturan dari Kapolri untuk yang menyangkut dengan ITE kita harus melakukan somasi dulu. Nanti kita juga nggak tahu apakah akan diadakan RJ atau tidak. Jadi sangat soft ya kami itu, karena kita tidak penuh dengan kebencian, tetapi walaupun mereka melakukan ujaran kebencian, tapi kami soft untuk melakukan proses hukumnya. Nanti juga yang selanjutnya sudah ada daftar-daftar nama itu. Tapi yang harus benar-benar kita tegaskan sekali lagi, dan saya juga yang mendapatkan penegasan, itu Rudiana baru muncul setelah namanya disebut-sebut, dicari-cari keberadaannya, baru muncul saat ini. Apakah memang terkendala persoalan izin karena ia sebagai aparatur negara, atau ada aspek lain yang membuat ia tidak ingin berbicara dulu? Enggak, terkendala dengan itu. Karena sebagai kepolisian, dan dia harus ikut aturan SOP dari kepolisiannya, dan tidak bisa bebas berbicara seperti kita. Kan nanti kalau dia bicara diundang ke sini, dan gimana mau kerja. Jadi dia. Sebenarnya dari awal beliau ingin berbicara, ingin speak up mengenai kasus yang merenggut nyawa anaknya. Tapi kan memang nggak bisa. Dan baru ini dan sudah mendapatkan izin. Karena sudah terlalu crowded ya ceritanya. Sudah terlalu memutar balikan, ya berkembang yang luar biasa, dan ini sudah sangat menyakitkan. Tapi terakhir nih, apakah kasus ini sebetulnya merupakan kasus yang sulit untuk dipecahkan dari pengalaman selama 40 tahun jadi pengacara? Saya merasa banyak yang lebih sulit ya. Dulu kasusnya Pak D, ya, terus itu kasus pembunuhan Marhenes Abdul Hai, itu ada koneksitas, ada 2 polisi dan 2 swasta, dan kemudian ada beberapa kasus yang lain juga, Mas Tommy, itu. Jadi
bukan ini aja, kasus ini sebetulnya sangat sederhana, cuman mungkin pada waktu itu tidak ada namanya medsos. Nah sekarang ada medsos, ada TikTok, Instagram dan semuanya, sehingga kita capek untuk harus mengklirkan karena orang kan nonton di mana-mana dan image terbentuk, namanya framing ya. Ya, dan kita memang harus balancing terhadap pemberitaan ini. Kalau memang diem aja ya memang akhirnya itu jadi bola liar. Fakta yang dari hitam jadi putih sekarangnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsa Sharif sudah berbincang bersama kami, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisana Fendi undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.